Halo zodiak Gemini, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga happy ya. Ini adalah readingan untuk asmara kalian di minggu ketiga bulan Mei tahun 2021. Sifat dari bacaan ini adalah general, tidak akan cocok untuk semuanya. Ambillah sisi yang baik dari readingan ini, yang tidak baik dilepaskan saja. Serta letakkan keyakinan kalian, kepercayaan kalian pada Tuhan yang Maha Esa ya. Oke, aku juga mau info ya, jika kalian masih ingin join untuk paket personal reading donasi masih dibuka sampai akhir bulan Mei tahun 2021. Langsung chat WA aja, langsung daftar, cari pilih waktunya ya, agar juga bisa personal reading bareng aku ya, karena juga agak padat juga ya. Kalian juga kalau mau cepet daftar aja ya, kita cari waktu bareng-bareng ya. Oke, gitu aja, terima kasih. Aku shuffle dulu dari kartu pertamanya ini, kita cari energi kalian ya. Oke, bagaimana asmara zodiak Gemini di bulan Mei 2021, khususnya di minggu ketiganya seperti apa ya. Oke. Wow, tikus yang imut-imut. Oke. Ya, aku paham. Oke, di sini energi utamanya adalah energi tikus ya. Seseorang di sini sedang berada atau terkoneksi ya. Misalnya kalau sedang berada dalam hubungan yang toksik, dalam situasi yang karmik gitu ya. Oke, atau seseorang di sini terkoneksi dengan seseorang yang hanya ingin memanfaatkan saja, memanfaatkan saja gitu ya, atau mengambil sesuatu yang berharga dari dari pasangannya gitu ya. Oke, entah kalian atau seseorang yang kalian fokuskan di sini, tapi energinya adalah kalian yang terkoneksi gitu ya. Oke. Aku lihat di sini teman-teman Gemini kalian ya, mungkin sedang berada dalam hubungan yang take and give-nya tidak seimbang ya. Hanya kamu yang memberi, dia hanya sedikit memberi gitu ya. Dia lebih banyak menerima, atau kamu sedang terkoneksi ya pada seseorang yang hanya ingin memanfaatkan kamu ya, misalnya dalam pekerjaan, keuangan, seksualitas, atau juga dalam kepandaian gitu ya. Mungkin kamu orang yang pandai di sini dalam studi, kamu ada teman yang hanya dekati kamu hanya untuk memanfaatkan saja gitu ya. Energinya agak negatif gitu ya, agak kurang baik gitu ya. Tidak ada ketulusan juga di sini. Oke, aku akan rapatkan energinya yang lebih dominan yang mana, dan aku akan mengambil ini dalam hubungan saja ya. Kamu memiliki pasangan yang sangat toksik, yang hanya mau meminta, namun sedikit memberi ya. Oke, sangat ego sekali di sini, sehingga membuat kamu merasa sangat kecewa gitu ya. Aku bisa bilang di sini kamu sangat membenci sebenarnya ya. Tapi rasa benci itu juga tidak terkalahkan dengan rasa cinta kamu di sini ya. Jadi cinta dan benci ada dalam hubungan ini gitu ya, dalam perasaan kalian gitu ya. Kalian juga ada bencinya sama pasangan kalian, juga ada cintanya gitu ya.
sehingga kalian di sini masih berada gitu ya dalam hubungan ini, karena dari cinta dan benci kalau dipresentasikan, cintanya itu 80%, bencinya cuma 30% ya. Oke, seperti itu ya. Seseorang di sini, entah kalian atau pasangan kalian, mungkin lebih ke pasangan kalian itu suka mencari ya, mencari-cari gitu. Mencari apa? Ya, dia adalah seorang pasangan yang sudah gini. Dia sudah tahu kalau punya pasangan, tapi dia masih berpetualang gitu ya, masih mencari-cari gitu ya. Gadis-gadis ya, atau mas-mas gitu ya, kakak-kakak gitu ya di luar sana gitu ya, karena jiwanya masih dia masih suka berpetualang di situ ya. Oke. Pasangan kalian itu energinya adalah energi yang suka dipuji, suka dikagumi, suka dicintai gitu ya. Jadi cinta dari dari kalian, cinta dari seseorang tuh, dari satu orang yaitu pasangannya tuh tidak cukup gitu ya, butuh banyak gitu ya. Oke ya, itu membuat kalian juga merasa kadangkala sedih gitu ya. Kalian di sini lebih banyak menyimpan kesedihan kalian gitu ya. Jadi sedihnya itu untuk kalian sendiri gitu ya, sehingga banyak orang di sekitar kalian yang menyayangi kalian tuh tidak tahu kalau kalian itu merasa terbebani dalam hubungan asmara kalian gitu ya. Oke, sangat sedih gitu ya. Oke. Di sini juga aku melihat gitu ya, kalian tuh banyak doa gitu ya. Di dalam doa kalian sering menyerahkan gitu ya, mempasrahkan hubungan kalian ini gitu ya kepada Tuhan. Tuhan, kalau hubungan ini menurut Engkau tidak baik untukku, bantu aku untuk melepaskan diri ya, karena kalian sadar gitu ya bahwa kalian tuh sudah nggak kuat gitu ya. Namun perasaan cinta kalian yang terlalu cinta, bisa aku katakan di sini obsesi, membuat kalian masih berada di dalam hubungan yang tidak seimbang ini gitu ya. Kalian juga merasa chemistry di antara kalian dengan pasangan kalian ini juga bukannya semakin intens gitu ya, bukan semakin dekat, namun kalian merasa chemistry di antara kalian juga sudah agak jauh gitu ya, karena dia juga on off gitu ya, datang dan pergi gitu ya. Datang cuma hanya butuh gitu ya, kalau nggak butuh nggak datang, dia bersenang-senang dengan orang lain gitu ya. Namun kalian masih kadangkala kalau dia menghilang gitu ya, kalian masih perhatian gitu ya, kalian masih khawatir dengan keadaan dia, kalian masih sering telepon gitu ya, cari dia gitu ya, tanya gimana kabarnya, lagi di mana, lagi ngapain gitu ya. Kalian adalah orang-orang yang baik, namun perhatian kalian, cinta kalian, kasih sayang kalian, segala pemberian kalian yang tulus ini tidak dihargai gitu ya, sangat disayangkan ya. Sebenarnya kalian sudah oleh orang tua ya, atau orang-orang terdekat kalian sudah disuruh untuk menikah ya. Karena kalian itu sangat rapi orangnya, menyimpan kesedihan kalian, menyimpan beban kalian, sehingga orang-orang terdekat itu nggak tahu kalau kalian tuh terbebani, menderita dalam hubungan ini. Sehingga ketika orang-orang terdekat kalian, termasuk orang tua kalian, itu melihat hubungan kalian yang baik-baik aja, ya disuruh cepet merit gitu ya, disuruh cepet nikah gitu ya. Karena aku lihat di sini hubungannya juga sudah lama gitu ya, jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Kalian sabar sekali gitu ya.
Oke, iya, aku bilang sabar di sini ada kartu kesabaran ya. Kalian sangat sabar, telaten gitu ya, menjalani hubungan dengan pasangan kalian yang seperti ini dan itu gitu ya. Oke, di sini aku bacanya juga berat ini ya. Di sini kalian tahu dan sangat sadar bahwa ada banyak ketidakjujuran dari pasangan kalian gitu ya. Dan kalian juga tidak maulah untuk terlalu menanyakan gitu ya, atau mengintervensi dia untuk berkata jujur, karena semakin kalian tahu sifatnya, kalau semakin ditekan juga dia akan tidak akan berkata jujur ya, namun akan semakin menyakiti kalian dengan perkataan-perkataannya gitu ya. Aku lihat pasangan kalian juga dalam ucapannya juga sangat pedas gitu ya, lebih pedas dari Lombok gitu ya. Oke. Di sini juga kalian masih memiliki lah pengharapan pada pasangan kalian ini yang sudah tidak konsisten lagi dalam hubungan gitu ya, karena kalian seperti yang aku katakan memiliki perasaan cinta yang jauh lebih besar daripada perasaan benci kalian gitu ya. Oke, dalam waktu dekat aku merasa kalian akan mengambil sebuah keputusan ya, keputusan untuk seseorang ini ya, atau seseorang pria ini atau seseorang wanita ini ya. Bagaimana mau dibagaimanakan gitu ya, kali mau diputuskan atau diajak nikah gitu ya, atau hubungan ini akan diawali lagi gitu ya. Kalian di sini juga mau mengawali lagi sih mau, tapi dengan sebuah syarat, dia harus berubah gitu ya, tidak boleh keluar masuk lagi dalam hubungan, lebih komit lah gitu loh ya, apalagi kan hubungannya sudah lama. Namun aku lihat di sini ya sulit gitu ya, tidak mudah, karena ketika jiwanya masih berpetualang ya akan seperti itu gitu ya. Sebelum dia juga aku lihat jiwanya muda, masih ingin kesana kemari, nggak bisa terikat dalam komitmen, nggak bisa kamu ajak dia dalam komitmen pernikahan. Kalau sudah nikah kan nggak boleh kemana-mana gitu ya, nggak boleh lirik sana lirik sini. Namun nggak bisa gitu, sulit gitu ya. Ya butuh waktu lah. Apakah kamu akan menanti dengan waktu yang panjang untuk seseorang ini, hanya untuk seseorang ini, atau kamu harus berpikir ulang untuk pergi dari hubungan ini dan mencari energi orang baru ya. Aku kasihan loh ke kamu jalannya berat gitu ya, walaupun berat kamu masih telaten gitu ya jalani hubungan ini gitu. Kalau dia bilang mau berubah gitu, kamu pasti mau memulai kembali, nggak mau pergi gitu ya. Tapi lagi-lagi nanti kalau kamu tetap stay, dia cuma bilang ya aku akan berubah tapi tidak akan berubah sungguhan, ya kamu akan terus terjebak dalam situasi karma ya. Cobalah jangan kasihan pada pasangan terus gitu ya. Jangan menghabiskan waktumu yang berharga itu untuk pasangan yang tidak berharga sebetulnya ya. Kamu harus sadar bahwa yang berharga itu seperti apa sih, yang tidak berharga itu seperti apa gitu, yang layak diperjuangkan seperti apa, yang tidak layak diperjuangkan seperti apa. Kalian harus membuka cara berpikir kalian ya, dikedepankan aja logikanya ya. Jika ini resonate, jangan hatinya aja didepankan ya, logika juga harus dikedepankan ya. Oke, aku akan lihat dari energinya dari kartu yang kedua ini ya. Aku shuffle dulu bagaimana energi dari zodiak Gemini dalam asmaranya di energinya kuat sekali.
Oke, aku ambil aja ya, nggak aku shuffle lagi karena ini tadi loncat semua memang ya, nggak apa-apa. Oke teman-temanku, ya kalian ada kemelekatan di sini ya, kemelekatan terhadap pasangan kalian ya, cinta yang terobsesi, cinta obsesi di sini ya. Oke, cinta itu sebenarnya netral gitu ya, energinya. Ketika kita terlalu cinta jadinya obsesi. Obsesi itu energinya negatif, tapi cinta tanpa syarat itu adalah unconditional love, itu energinya sangat positif ya. Oke, kalian diminta di sini seperti yang aku katakan, harus membebaskan diri kalian dari segala belenggu perasaan, ikatan, ingatan juga ya. Oke. Ya, kalian berpikir aku tidak bisa hidup tanpa dia. Ya, jangan punya pikiran seperti itu, teman-teman ya. Hidup tuh dinamis, hidup tuh penuh dengan perubahan gitu ya. Tidak ada hidup tuh tidak berubah ya. Begitupun kalau memang pasanganmu dulu memang layak untuk kamu cintai, layak untuk kamu perjuangkan gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu dia jadi toksik, ya sudah gitu, kamu harus terima kenyataan, nggak boleh bicara gitu ya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, nggak, kamu bisa hidup tanpa dia gitu ya. Kalau energinya seperti ini, aku dengerin aku gitu ya, kamu bisa hidup tanpa pasanganmu yang toksik ini, kamu bisa hidup dengan lebih baik, dengan lebih bahagia ya. Aku akan jamin itu teman-teman ya, karena kalau kita berada dalam situasi yang toksik, orang-orang yang karmik akan tidak membuat kamu bahagia ya. Oke. Di sini ada kartu energi falling in love. Mungkin ini adalah cinta pertama kamu, seseorang yang toksik ini. Mungkin di awalnya dia tidak toksik ya, namun seiring berjalannya waktu, hidup kan dinamis, penuh dengan perubahan, mungkin dia jadi orang yang toksik. Tidak apa-apa, cinta meskipun dia adalah cinta pertamamu, jika memang dia sudah toksik, pada akhirnya ya kamu harus melepaskan, kamu harus keluar. Kalau kamu terus membelenggukan dirimu pada dia, maka aura gelap akan bersama dengan kamu ya. Energi kamu tuh terlalu banyak menangis, terlalu banyak galau, terlalu banyak overthinking, itu jadi negatif. Kalau kamu terus-terusan di situasi ini, hidupmu akan masuk di dalam, akan semakin dalam, terjerumus ya pada ya penderitaan, lubang penderitaan yang kamu buat sendiri gitu ya. Harusnya kamu bisa bahagia dengan keluar, namun kamu terus berada di lubang itu, dan kamu akan terperosok jauh lebih dalam lagi. Dan pada akhirnya ketika kamu sudah merasa harus keluar, kamu tidak bisa keluar atau sulit untuk keluar gitu ya, butuh waktu, butuh proses. Selagi pintu masih terbuka lebar, monggo ya, keluar saja. Jika pintu sudah tertutup akan repot gitu ya, menunggu waktunya lagi untuk terbuka gitu ya. Gunakan kesempatan yang ada ya. Oke, kalian di sini sangat mencintai dia, tidak mau terpisahkan. Rasa sayangmu kepada dia melebihi rasa sayangmu pada dirimu sendiri. Kamu merasa ada ikatan secara spiritual yang membelenggu kamu dengan dia gitu ya, yang maksudnya kamu merasa ada belenggu gitu ya, ada keterikatan yang sangat dalam dengan pasanganmu ini, sehingga untuk memisahkan tuh sangat sulit, karena memang benar gitu ya, ini adalah situasi karmik ya, dimana kamu di sini aku lihat kartu energinya tuh memang kamu adalah seorang yang cantik, yang tampan, yang pantas lah ya untuk mendapatkan energi orang baru. Dan yakinlah teman-teman, jika memang ini resonate gitu ya, kalian akan mendapatkan cinta yang baru, orang baru gitu ya, karena kalian itu cantik, kalian tuh tampan gitu loh ya. Masih banyak kok orang-orang itu yang akan menjadi pasangan kalian yang sepadan, yang selaras gitu ya. Jangan habiskan kesempurnaan yang kamu miliki gitu ya,
Jangan buang keberuntungan yang kamu miliki hanya untuk orang yang tidak bisa menghargai kamu, yang tidak bisa memuja kamu gitu ya, yang tidak bisa bersyukur gitu ya karena memiliki kamu gitu ya. Oke. Wow, energinya luar biasa berat gitu ya. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat aku bacanya ya. Oke. Teman-teman, inilah readingannya ya, tetap semangat. Jika memang ini resonate gitu ya, kalian layak untuk bahagia, kalian layak untuk dicintai ya. Oke, salam bahagia dari aku, bye bye.